Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mu'minina bil 'ilm wa ja'ala fihi nuran lihuda qulubihim wa fathan li'uyunihim. Wa salatun wa salamun ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Di tempat ini kita berkumpul bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan yang terpenting saling mengingatkan bahwa ilmu yang kita peroleh adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita telah menapaki sebuah jalan. Hari ini kita telah menapaki sebuah jalan yang penuh dengan keberkahan dan tantangan, yaitu jalan menuntut ilmu. Sebuah jalan yang tidak hanya menuntut pengorbanan fisik, tapi juga hati yang tulus dan niat yang lurus. Kita telah meninggalkan kenyamanan rumah kita, serta jauh dari orang tua yang penuh kasih sayang. Kita ada di sini bukan untuk mencari kesenangan dunia, tetapi untuk tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama yang merupakan warisan dari para nabi dan rasul. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Innal ulama warasatul anbiya." Hadis riwayat Abu Daud. Namun jalan ini memang tidak mudah. Akan ada ujian, cobaan, rintangan dan tantangan, dan akan ada bisikan-bisikan setan. Akan tetapi, bukankah ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana sabda Rasulnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, terkadang kita merasa rindu akan rumah, merindukan kehangatan keluarga, dan terkadang ada ujian yang datang silih berganti, yang mengguncang jiwa hingga kita merasa lelah dan ingin menyerah. Namun jika kita memilih untuk sabar dan bertahan, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Oleh karena itu, ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari tempat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tawakal kepadanya. Bagi gunung yang kokoh, kita pun akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih teguh, dan seperti para ulama, kita akan memperoleh kebijaksanaan yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin rahimakumullah, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi setiap langkah kita, yang akan memudahkan kita menembus kegelapan dunia ini. Namun cahaya ini hanya diberikan kepada mereka yang ikhlas, yang menjauhi kemaksiatan, dan yang senantiasa ingin bertobat. Allah tidak memberikan cahayanya kepada mereka yang terjebak dalam kebodohan dan kesesatan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, ingatlah, ketika datang rasa malas, ketika datang rasa jenuh dengan semua ujian yang ada di jalan ini, maka ingatlah betapa kedua orang tua kita bekerja keras tanpa mengeluh hanya agar kita bisa belajar, agar kita bisa menggapai ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Bagi dunia dan akhirat. Orang tua kita tidak meminta gelar atau penghargaan atas jerih payah mereka. Mereka hanya ingin satu hal, yaitu suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka bisa berkata, "Ya Rabb, ini adalah anak kami yang kami didik dengan penuh kasih sayang, yang kami doakan tanpa henti, yang kami korbankan segalanya agar ia menjadi hamba-Mu yang alim, yang taat, dan yang bermanfaat bagi umat." Betapa besar pengorbanan mereka untuk kita, betapa dalam doa-doa mereka
yang tak pernah putus untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk taat kita kepada keduanya, dan dengan bakti dan ketaatan tersebut kita bisa meraih ridha keduanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Quran surah Al-Isra ayat 2 sampai 3. Hadirin rahimakumullah, kemudian sebagai pengingat bagi kita semua, mari jagalah salat kita, karena salat adalah tiang agama, dan pada hakikatnya salat adalah hal yang paling dibutuhkan oleh jiwa kita, dan dia juga adalah pelindung dari dosa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kemudian mari hargai waktu yang kita miliki, karena waktu adalah kehidupan yang tak bisa diulang. Kemudian hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maka dari itu, mari jagalah niat-niat kita, agar bagaimana setiap langkah kita selalu dilandasi oleh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Akhir kata, hari ini kita telah melangkah meninggalkan rumah tempat kita dibesarkan, bukan untuk mencari kesenangan dunia dan juga gemerlapannya, tetapi untuk tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama warisan para anbiya. Jalan ini memang tidak mudah, akan ada rindu yang menguras air matamu, akan ada ujian yang mengguncang, pelajaran yang mungkin membuat bosan, tapi semua itu adalah bagian dari tempaan Allah untuk menjadikanmu kokoh bagi gunung dan bijak seperti para ulama. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan di jalan ini, dan semoga ilmu yang kita peroleh itu menjadi bekal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Kami tutup, hadza wasallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.